Manusia kita belum paham, ya kita tidak tahu, agar tidak saling menyalahkan kesalahan siapa. Ini kita akan lebih mengerti dan tahu. Untuk kami persilakan langsung tausiah kita kepada Bapak Umar Balkis, Bapak Ustadz Umar Balkis, kami persilakan Bapak. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman di sini kita saling menjalankan mungkin kesalahan si A, kesalahan si B, kita belum tahu, agar tidak gagal paham, kami persilakan Bapak Ustadz Umar Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Gaun salam kue putu yang dak nyambut salam tandonyo buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti dak kaki yang buntu. Daun salam bunga melati, bapak-bapak yang nyambut salam mudah-mudahan nikah lagi. Sebenarnya galak kalau tapi takut dengan bini. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak pimpinan, kalau di komunitas itu Bapak Presiden, berarti itu pimpinan yang luar biasa telah menyampaikan kata sambutan, dan juga Pak Gubernur dan juga komunitas-komunitas yang lain. Dan saya hormati, saya muliakan para ustadz-ustadz, rekan-rekan saya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pada malam hari ini telah kumpulkan kita di apa yang namanya Bu? Kafe? Genting. Oh, Genting. Dalam rangka silaturahmi, Pak. Jadi dalam rangka juga penanggalangan dana, Bu ya. Jadi ini tanda apa Bapak Ibu? Tandanya antusias kita sebagai saudara. Di dalam Islam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin dan mukmin satunya itu adalah bersaudara. Jadi kita berimpak, bersodako, ini bukan sekedar datangnya bencana baik Bapak Ibu. Bahkan kita ini dianjurkan bersodako itu kapan saja. Sodako itu salah satunya kata Nabi membuka pintu rezeki. Apalagi sodako dengan ustadz. Nah, dasar baik Pak Presiden, dasar ngomongnya baik. Sodako itu salah satu pintu rezeki dan nolak bala. Ngapa hari ini terjadi bencana tanah longsor, ulama-ulama banyak meninggal dunia, inilah sudah menandakan dekat-dekatnya hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, umur kita di dunia ini, nah berarti kalau kita 50, 10 tahun lagi nak 60 tahun. Jadi tidak lama Bapak Ibu umur kita di dunia ini. Nah umur yang singkat inilah yang menentukan apakah kita selamat di kehidupan yang akan datang, atau justru kita yang celaka kaget di kehidupan yang akan datang. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita meninggalkan dunia ini, kemana kita ini perginya? Ke kubur. Ada tak yang tahu kita bakal mati kapan? Tak kata yang tahu, tapi yang jelas bakal mati kalau. Walikuli ummatin ajal, setiap umat mempunyai ajal. Fa iza jaa ajaluhu, apabila ajalnya datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati itu ada tanda-tandanya hadirin yang mulia. Tanda-tanda kematian itu yang pertama, kalau rambut sudah ubanan. Ada tak sini sudah ubanan? Jangan disemir-semir, bukan malaikat Allah. Agi air rambut aku uban lah, para mati semirnya, bukan buyan malaikat itu. Ini yang pertama, tanda-tanda kematian itu kalau rambut sudah ubanan. Yang kedua, kalau gigi sudah ompong. Jangan nak pakai gigi palsu. Gigi aku ompong lah, parak mati pakai gigi palsu. Malaikat dah baca di budi ke? Yang ketiga,
Tanda kematian itu kalau dia biasa bawa minyak wangi, berubah bawa minyak angin dia kalau berjalan. Tiap jalan mampu minyak kapak. Nah itu tak lama lagi bakal mati itu. Siap-siap baik. Kalau ustaz minyak wangi itulah di kantong, belum minyak angin. Nah, jadi tanda-tanda kematian kalau dia sudah bawa minyak angin. Nah kemudian tanda-tanda kematian kalau dengar ceramah duduk galak nyender. Itulah parah kematian itu. Galak sakit pinggang. Sudah itu penyinggokannya sudah kurang. Nah tegak yang itu, takutnya dimati dia. Penyinggokannya sudah kurang. Sudah itu yang terakhir, pendengarannya sudah kurang. Nah kalau ada tanda-tanda ini dengan kita, itu berarti kita sudah parah nak mati. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bawa mati kaget? Apa pangkat kita, apa jabatan kita, apa komunitas kita, apa harta kita, semuanya itu tinggal tidak dibawa mati. Illallazina amanu wa amilus solihat. Yang kita bawa mati cuma dua. Pertama iman, kedua amal soleh. Jadi walaupun cak mana kita boleh bagus, aku band, dangdut, aku penyanyi juga Pak. Tak percaya kamu? Percaya kebaik, sudah gancang habis urusan. Dangdutan, band, nak rock, nak keroncong, lantaklah situ. Tapi kata Pak Presiden tadi jangan lupa sholat. Karena sehebat apapun kita di dunia ini, setinggi apa jabatan kita, sebanyak apa harta kita, kalau tidak sholat, tak kata arti apa-apa hidup kita di dunia ini. Ngapa kata Nabi, awalu mayyuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis sholat. Pertama kali diadili, ditanya di hadapan Allah pada hari kiamat pada seorang hamba adalah sholat. Fa'in soluhat sairu amalihi, apabila sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Wa'in fasadat sairu amalihi, apabila sholatnya buruk, buruklah seluruh amalnya. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, kata Nabi, barang siapa yang meninggal ke satu sholat zuhur misalnya, tidak sholat dengan sengaja, nah mati kaget ini satu hukum dihukum di neraka. Di Kominfo juga. Kata sahabat, ya Rasulullah berapa lama satu hukum itu? 80 tahun. Sekali tinggal ke sholat, satu hari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun kehidupan kita di dunia ini. Nah maka hadirin yang mulia, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena sholat inilah angka 1 dalam kehidupan kita. Kita sodako, kita lah berangkat haji, kita puasa, kita berinfak, itu nol gado itu. Zakat nol, haji nol, puasa nol, 3 ikut nol ini ada nilai tak kira-kira? Ada tak nilainya kira-kira 0,3 ini? Katik nilainya, tapi kalau ditambah angka 1, walaupun kecil ada nilainya 1000. Nah sholat inilah pertama. Sebanyak apa kita berinfak, kalau kita tidak sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita buat pen, boleh buat apa, tapi waktunya sholat kita berhenti sejenak, kita dahulukan dulu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Karena di dalam Islam ini adalah rukun bagi kita orang Islam. As-salatu imaduddin, waman aqabaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kita negakkan sholat berarti negakkan agama. Kalau kita meninggalkan sholat berarti kita merobohkan agama. Nah kita tidak usah salah, aku tidak nyala ke siapa, tinggal kita mikir jauh kemana kita negakkan agama, apa banyak negakkan agama, apa banyak merobohkan agama. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kaget setelah kita meninggalkan dunia ini hadirin yang mulia, kita ini masuk dalam kubur Pak. Ini calon mati kalau ini. Camat. Yang di camat yang di depan mati, yang di samping mati, yang ibu ini juga mati. Mati kalau. Gubernur dah. Yang ceramah mati, tapi terakhir. Terakhir, insya Allah terakhir. Gubernur tidak, Pak Ustad. Gubernur tidak. Gubernur ya, mati juga. Tadi tak kata. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden
mati juga. Pak Gubernur mati galo-galo akhirnya. Nah maka hadirin mulia, apa yang kita hadapi Pak di kubur ini? Kita kalau mati masuk kubur. Ngapa aku nyampaikan kematian malam ini di samping itu mengadakan ini? Karena mati barang yang pasti. Kita ini tahu kita kalau mati. Habis cerita, waidah. Masalah kita di dunia ini, ujian kita di dunia ini belum ada apa-apa. Masalah yang sesungguhnya setelah kita meninggalkan dunia ini, masuk dalam kubur, itulah masalah yang besar. Itulah masalah besar. Kubur ini Pak, kalau kita sudah mati, masalah-masalah galo. Wong miskin ada masalah, wong kaya ada masalah, Bapak Presiden ada masalah, rakyat ada masalah, segalanya ada masalah galo. Termasuk Ustadz juga, kata Ustadz Hamzah itu termasuk Ustadz juga ada masalah. Apa masalah Ustadz ini? Nak berbini dua, takut dengan bini. Itu masalah Ustadz ini. Nak bini dua, takut dengan bini, laju tak jadi. Nah maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita malam ini, Bu, itu saja Presiden. Mungkin penyampaian dari saya. Intinya daripada pertemuan kita malam ini, selain kita sedekah infak membantu saudara kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat, hadirin yang mulia. Karena sholat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sehebat apa kita, setinggi apa pangkat kita, sebesar apa jabatan kita, kalau kita tidak sholat, maka kaget disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak nanya berapa besar pangkat kau, jabatan kau, harta kau banyak apa, tidak ditanya. Kaget yang ditanya hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat inilah yang pertama kali. Kalau kita mati tidak bawa harta, Allah tidak marah. Kalau kita mati tidak bawa pangkat, Allah tidak marah. Kita tidak bawa anak bini, Allah tidak marah. Tapi kalau kita mati tidak membawa iman, tidak membawa amal soleh, maka ini masalah yang besar bagi kita kaki dalam kubur, di alam masyar, di alam mizan, di alam sirat, sampai kita disiksa oleh Allah di alam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita di dunia tidak akan habis. Sebelum 10 tahun, 1000 tahun, 100 tahun, tapi kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubur kaget nyambut kita dengan ramah tamah, sehingga kubur kita membuka luas seluas mata kita memandang. Maka hadirin yang mulia, hidup kita tidak lama lagi di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada kita lagi ladas, nengelkan pen, ngopi, bandrek, rumah makan kue. Nah, siapa tahu sebentar lagi Israel datang Kedai Gending. Malam ini dilaksanakan malam berbagi kasih untuk Kalimantan Selatan. Nengok Pak Gubernur pula belum. Di Gending Cafe. Nah kalau waktunya menampilkan beberapa pemusik-pemusik di Palembang. Di antaranya nanti akan tampil Anapora, Violet, kemudian jamming musisi. Kalau waktu sudah datang tak bisa dimundurkan, tak bisa dimajukan. Ada yang sakit 10 tahun tidak mati, ada yang masuk kamar mandi terpleset mati. Kamu ajalnya sudah datang. Nah, maka hadirin yang mulia, ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh IBF, kata Nabi, orang Indonesian Bus Family Chapter Sumatera Selatan. Persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Apa persiapan kita? Yaitu iman dan amal soleh. Minimal ada terbangun sebuah empati dan simpati terhadap keluarga kita sebangsa setanah air yang sedang dilanda bencana. Oke, mari kita ikuti acaranya. Ya awalan awalin akhiran akhirin zalwatil matin rahiman masakin ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghith ya Allah. Allah la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa ismata min kulli dhanbin wa ghanimatan min kulli bir wa salamatan min kulli ismin la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا فاكرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة محمد وأخينا مسلما نصرا خصوصا كلمة صلاة يا الله. اللهم سلم أخينا مسلما مسلما خصوصا كلمة يا الله. اللهم اجعلنا قريتنا هذه المدينة المنورة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا مجلس مغفرة يا الله، وهذا مجلس رحمة يا الله، مجلس مغفرة يا الله، مجلس رحمة يا الله، مجلس سكينة يا الله. اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dan Chapter seluruh Indonesia dari IBF kami persilakan untuk Bapak Hari Toledo. Semuanya lihat di sini dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pukul 5.30 tadi 17.30 saya baru sampai ke Kota Palembang. Saya naik mobil dari Jakarta. Tadi rencananya saya juga mau singgah di IBF Kalianda, Lampung. Cuman karena saya takutnya kalau berhenti di sana nanti takut lama, nanti acara di sini nanti yang tidak sempat saya hadiri. Yang terhormat Bapak Gubernur IBF Chapter Sumatera Selatan, Bapak Beng Beng, beserta jajarannya. Juga di sini saya panggilnya bukan yang terhormat, yang mulia Ustadz Balkis dan tim. Terima kasih banget Bapak, ya sudah ikut merestui kegiatan dari Indonesian Best Family. Ini adalah program nasional dari Sekretaris Jenderal IBF Pusat Jakarta. Jadi mungkin saya jelaskan dikit, mungkin Pak Ustadz sama sebagian tamu bingung, ini kok ada gubernur, ada presiden, ada sekjen, ini negara bukan gitu kan? Bukan Pak, ini bukan negara. Tapi ini adalah, alhamdulillah IBF adalah sebuah organisasi musik sosialis terbesar di Indonesia. Kita punya perwakilan di seluruh dunia, di 13 negara. Total anggota IBF itu termasuk simpatisannya adalah 1.418.000 orang. Ya, makanya di setiap provinsi itu dipimpin oleh gubernur. Kemudian tingkat 2-nya dipimpin oleh bupati. Jadi seperti pemerintahan. Kebetulan saya jadi pembantunya nih, yang paling tinggi misalnya, yang tukang urus-urus seluruh Indonesia. Dan bersyukur juga malam ini IBF Chapter Amsterdam, saya juga baru dapat kabar tadi dari Wakil Sekretaris Jenderal IBF Pusat Jakarta di jalan. Malam ini, kalau menurut kita malam, tapi di sana mereka siang menuju maghrib sekarang itu sedang mempersiapkan
katanya akan ada kenyal di Volendam. Mereka membuat acara Volendam Jazz Festival Virtualizer, dan itu dananya akan dikirim ke Sekjen IBF Pusat Jakarta, akan diteruskan, saya nggak tahu apakah ke wilayah Sulawesi, Kalimantan atau apa, nggak tahu. Nanti yang atur Sekjen. Kemudian juga malam ini juga hampir separuh chapter kita di seluruh Indonesia itu membuat acara kenyal sosial seperti ini, ya. Itu kenyal untuk bakti sosial, juga amal mencari amal dana untuk Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Manado, kemudian untuk Jawa Barat, Bogor, dan beberapa di wilayah Indonesia yang lain. Tadi saya dapat laporan dari sekitar 17 gubernur IBF. Jadi 17 IBF chapter se-Indonesia malam ini serentak. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses dan berhasil, dan sedikit atau banyak hasil dari niat baik kita malam ini ataupun dimanapun berada, itu bagi saya tidak penting. Karena yang paling penting itu adalah empatinya terhadap kawan-kawan kita, organisasi yang lain. Dan saya sebutkan juga bahwa anggota kita yang ada di IBF chapter Sulawesi Barat itu ada yang meninggal dunia karena reruntuhan bangunan. Saya dapat laporan langsung dari Wakil Gubernur IBF chapter Sulawesi Barat, Pak Pres, laporannya sekian. Jadi ya kita juga bersedih. Mudah-mudahan tidak ada korban lagi yang bertambah. Dan tadi saya juga dapat laporan dari Sekretaris Chapter IBF Sulawesi Utara. Di sana juga ada anggota kita yang terkena dampak daripada bencana setempat. Mudah-mudahan ini tidak berlarut, semoga ini bisa pulih kembali dan bisa kehidupan normal lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada IBF Chapter Sumatera Selatan yang mempunyai ide berbagi kasih dengan IBF Chapter Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ini adalah banjir bandang terbesar selama mereka ada di bumi Kalimantan. Saya dapat beritanya seperti itu tadi. Hampir 90% wilayah Provinsi Kalimantan Selatan itu digenangi oleh air. Dan korbannya tadi kalau nggak salah tadi Pak Gubernur bilang 120.000 kakak kalau nggak salah. Benar apa nggak? Nanti coba dicek. Tapi itu cukup banyak, ya. Dan teman-teman, untuk kita bisa berpartisipasi dalam amal ini tidak harus selalu uang. Doa bisa, pakaian bekas bisa yang nggak pakai, kemudian susu bayi, pampers, kebutuhan wanita, selimut, kasur, apapun yang Anda berikan itu sangat berarti bagi teman-teman yang berada di kawasan bencana. Jadi tidak harus selalu uang, dan tidak harus hari ini. Mungkin bisa besok telepon sekretarisnya Pak Gubernur, Pak, besok saya ada uang 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, silakan. Dan ada satu peristiwa yang membuat saya senang banget. Itu minggu lalu. Itu niat baik daripada IBF Chapter Jayapura dengan IBF Chapter Aceh. Mereka dari ujung ke ujung melaksanakan live streaming di Twitter. Itu untuk mencari dana bantuan untuk beli susu bayi untuk Sulawesi Barat. Ternyata begitu mereka melakukan kegiatan itu, mungkin Tuhan belum memberi rezeki, 5 rupiah pun mereka tidak dapat hasil. Tetapi ada momentum, satu hal yang membuat saya menjadi bahagia. Akhirnya melalui perwakilan kita di sana, saya perintahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan itu secara live membuat air mata saya tertetes. Kenapa? Di Aceh mereka dengan kusuk, dengan ikhlas, dengan penuh semangat berdoa menurut agama Islam. Sedangkan di Papua teman-teman kita di sana berdoa menurut agama yang berbeda dengan Islam. Ada Kristen, ada Katolik. Itulah Indonesia. Dan itulah IBF Indonesia. Dan semuanya tujuannya untuk baik. Satu. Kemudian yang kedua, ada lagi IBF Chapter Banten.
Apa yang dilakukan mereka kemarin? Mereka juga melakukan acara virtual seperti ini. Dan juga tidak dapat uang, tetapi akhirnya apa? Mereka pergi ke masjid beramai-ramai dan laporkan kepada saya, Pak Pres, kami mau sholat kami mau, saya nggak tahu nama sholatnya apa itu, kemarin saya nggak dilaporkan, tapi mereka berdoa untuk Indonesia. Itu adalah hal yang sangat bagus. Nah, hari ini saya juga melihat sesuatu yang berbeda. IBF chapter Sumatera Selatan yang ada di Palembang, ternyata ada Ustadz Balkis di sini. Ini luar biasa. Kalau bisa hal-hal seperti ini selalu ada, gitu. Jadi kita boleh ngeband, kita boleh nyanyi rock, kita boleh nyedang, kita boleh jazz. Tapi yang tidak boleh lupa itu adalah sholat, dan tetap harus rendah hati dan selalu ingat bahwa apa? Setiap detik nyawa kita itu selalu dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa. Ya? Betul nggak itu Pak Ustadz? Ya, jadi selalu berbuat. Jadi saya pinginnya apa? Jadi musisi yang betul-betul bisa ingat kepada Yang Menciptanya. Nah, seperti sekarang malam ini tujuan kita apa? Bermain musik itu bukan hanya untuk senang-senang, tetapi melalui bermusik kita bisa berbagi dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Kalimantan Selatan. Saya harap itu bisa menjadi semangat baru bagi IBF chapter Sumatera Selatan untuk berikutnya membuat acara untuk Sulawesi Barat, untuk Bogor, banjir bandang di Jawa Barat atau di mana, untuk semua ya. Semoga ini terus digalakkan. Itu aja dari saya. Terima kasih kepada Bapak Pai yang sudah capek banget ya. Kemudian Giska, Pak Sekcap, seluruh anggota IBF dan Bayu yang gak tidur sampai sekarang kayaknya. Tadi saya udah gak tulus kayaknya, Bayu ya. Dayat dan lain-lain semuanya. Saya mewakili IBF di seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, mengucapkan banyak terima kasih kepada IBF chapter Sumatera Selatan. Kalian hebat, semoga semua yang kita lakukan malam ini menjadi berkah terbaik bagi semua manusia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengan semangat. Salam Kenyal.